Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Ada Orang Utang, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengenal beberapa akad yang punya kemiripan atau punya keterkaitan dengan akad utang. Yang pertama adalah kita akan mengenal perbedaan antara ad-dain dengan al-qard. Dua istilah ini cukup sering digunakan dalam kajian muamalah. Ada istilah qard dan ada istilah ad-dain. Lalu apa perbedaan antara qard dengan dain? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 2. Antara ad-dain dengan al-qard. Ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut utang, yaitu al-qard. Dan sering kita dengar dalam kajian seputar masalah produk bank syariah, sering menyebut ada istilah al-qard. Lalu apa perbedaan antara ad-dain dengan al-qard? Ad-dain adalah semua bentuk harta dalam tanggungan yang harus ditunaikan orang lain. Semua bentuk harta dalam tanggungan yang harus ditunaikan orang lain tanpa melihat sebab dan latar belakang keberadaan tanggungan itu. Tanpa melihat sebab dan keberadaan tanggungan itu. Pokoknya setiap orang punya kewajiban untuk membayar sesuatu kepada orang lain, apapun sebabnya, maka kewajiban itu adalah ad-dain. Baik karena akad jual beli kredit, atau akad jasa yang belum terbayarkan upahnya, atau karena ganti rugi yang belum diselesaikan. Sehingga, kalau saya merusak barang si A, lalu A nggak terima, dan dia minta ganti rugi. Tapi saya nggak punya dana untuk ganti rugi barang itu. Akhirnya A minta, ya pokoknya semampumu, ini harus diganti. Harganya sekian. Akhirnya saya setuju, ya sudah saya usahakan. Maka posisi nilai sekian yang sudah ditetapkan oleh si A tadi dan sudah kita sepakati, ini menjadi dain bagi saya. Meskipun saya tidak pernah punya utang kepada si A. Saya tidak pernah ngutang duit A. Sehingga di sini ada bentuk dain yang dibebankan kepada saya, sebabnya adalah karena saya telah merusak barangnya A dan A minta untuk ganti rugi. Sementara al-qard adalah akad utang piutang terhadap objek harta, di mana salah satu pihak menyerahkan harta ke pihak kedua dan nantinya akan dibayar oleh pihak kedua sesuai dengan apa yang dia terima. Baik ada penundaan al-ajal, baik ada ajal maupun tanpa penundaan. Sehingga apa perbedaan antara dain dan qard? Kalau dain itu semua bentuk tanggungan, baik berasal dari akad utang, dari akad jual beli kredit, dari akad jasa yang belum terbayar. Anda berangkat umroh dan belum bayar. Kemudian selesai umroh baru bayar. Maka ketika Anda selesai umroh, kemudian Anda baru bayar dengan cara dicicil, status cicilan itu disebut dengan ad-dain. Meskipun Anda tidak punya akad utang piutang, tidak melakukan akad utang piutang, Anda akan melakukan akad ijarah. Tayyib. Dalam kamus Al-Muhit dinyatakan ad-dainu ma lahu ajalun wa ma la ajala lahu faqardun. Dain adalah yang punya ajal, yang punya yang ada penundaan waktu. Wa ma la ajala lahu faqardun, sedangkan yang tidak ada penundaan waktu namanya qard. Ada juga yang membedakan antara dain dengan qard seperti itu. Allah menyebut bentuk beramal dalam bentuk memberikan harta kepada orang lain. Dalam bentuk menyerahkan harta kepada orang lain disebut oleh Allah dengan al-qard.
Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah." Siapakah yang yuqridullah, yang memberikan qard kepada Allah, yang meminjamkan kepada Allah, qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka Allah akan lipatkan untuknya. Wa lahu ajrun karim, dan dia mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut amal yang dilakukan oleh hamba dalam bentuk mengeluarkan harta disebut oleh Allah dengan qard karena Allah pasti akan mengembalikannya. Disebut qard karena hamba yang memberikan hartanya. Karena hamba yang memberikan hartanya untuk kepentingan Islam akan dikembalikan oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengembalikan? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dengan tambahan. Allah kembalikan itu dalam bentuk balasan yang lebih baik. Apa itu tidak riba, Pak? Kita memberikan harta misalnya senilai 1 juta. Anda wakaf untuk kegiatan sosial keagamaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih balasan dengan balasan yang luar biasa nilainya. Yang jauh lebih mahal dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan apa yang telah kita bayarkan. Apakah tambahan itu tidak termasuk riba? Dalam hal ini bukan termasuk di antara muamalah yang terjadi antar sesama hamba. Ini adalah muamalah antara hamba dengan Rabb-nya, dan terserah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat ketetapan. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan itu baik dengan tanpa penundaan, seperti balasan di dunia. Allah bayar cash. Ada orang yang beramal sekian, lalu Allah Subhanahu wa taala kasih rizki yang melimpah. Atau dengan penundaan, seperti balasan di akhirat. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala, itulah renungan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut amal dengan yuqridu, aqrada yuqridu. Dengan memberikan pinjaman, memberikan utang. Baik. Sebelumnya mohon maaf ya. Ada buku Ada Orang Utang cetakan lama, dan materi ini tidak ada. Nah, materi ini hanya ada di yang cetakan baru. Ya. Sehingga di bagian awal daftar isinya sudah beda, yang sama sampul ya. Daftar isinya beda. Kemudian ada beberapa materi tambahan di cetakan baru. Sehingga barangkali ada jamaah yang sudah punya buku untuk cetakan lama, mungkin nanti Anda perlu mencatat bagian ini sebagai tambahan dari materi yang tidak ada di sana. Baik. Berdasarkan perbedaan di atas, maka dilihat dari latar belakangnya, istilah ad-dain cakupannya lebih luas dibandingkan al-qard. Istilah dain lebih luas dibandingkan qard. Sehingga kalau kita buat diagram Venn begitu ya, ini adalah ad-dain, wilayah dain. Semua bentuk tanggungan, apapun sebabnya. Kemudian di sini ada qard. Qard itu akad utang. Sehingga bentuknya akad utang piutang. Nah, akhirnya tertanggung, baik ini akan dibayarkan secara tunai, dalam arti tidak ada penundaan yang lama, atau ada penundaan yang lama. Misalnya Anda mau belanja sesuatu, sedang di mall atau di pasar, Anda nggak punya uang atau nggak bawa uang. Lalu Anda pinjam seseorang. Saya utang dulu ya duitmu. Nah, setelah kita utang, kemudian kita pakai belanja. Lalu begitu sampai rumah, kita langsung ngambil duit dan mengembalikan ke orang ini. Berarti qard di situ tidak ada penundaan. Kemudian tidak ada penundaan dalam arti tidak ada penundaan waktu yang lama. Tapi kalau dain sifatnya lebih luas. Semua bentuk tanggungan yang harus kita bayarkan ke orang lain,
meskipun sebabnya bukan berasal dari qard. Meskipun sebabnya bukan berasal dari qard. Seperti tadi ya, ganti rugi atas kerusakan. Lalu belum bisa bayar. Pak, boleh nggak saya cicil? Silahkan dicicil. Berarti itu statusnya dain, tapi dia bukan berasal dari qard. Tayyib. Ada orang yang dia mengakui, saya akan bayar pajak ke negara. Senilai berapa? Sekian ratus juta. Lalu dia bayar dengan cara dicicil bulanan dan diterima oleh dinas pajak misalnya. Maka statusnya adalah dain bagi orang ini. Dain membayar kewajibannya kepada negara. Baik. Imam Ibnu Baz menjelaskan, al-qardu minad dain. Utang, akad qard termasuk bagian dari akad dain. Ad-dainu ya'ummu. Kalau dain itu lebih umum, lebih luas. Thamanul mabi, harga dari barang. Idza kana muajjalan dainun. Apabila harga itu sifatnya tertunda, pembayaran itu sifatnya tertunda, maka itu adalah dain. Wal qardu dainun. Qard sendiri adalah dain. Qimatul mutlafat. Nilai dari barang yang dirusak. Idza kana fi dhimmah, jika ditanggung oleh seseorang, dainun, itu masuk kategori dain. Wal ujrah idza kana fi dhimmah, ujrah jika bentuknya fi dhimmah, dainun, itu juga masuk kategori dain. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Sehingga kalau ada orang yang sudah mengajar, sudah memberikan jasa, tapi dia belum dibayar, maka ada dain yang harus ditanggung oleh lembaga yang berkewajiban untuk bayar. Fal qardu minad dain, maka qard bagian dari dain. Baik. Insyaallah cukup jelas. Kemudian kita tambahkan keterangan Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan yang semisal dengan penjelasan Syekh bin Baz. Dain menurut para fuqaha adalah kullu ma thabata fi dhimmah. Semua harta yang dalam tanggungan. Baik bentuknya qard atau pembayaran barang atau upah lam yuslimha al-mustajir, yang belum diserahkan al-mustajir, orang yang mendapatkan jasa. Atau yang lainnya. Kullu ma thabata fi dhimmah, semua yang dalam tanggungan orang lain, fa innahu dain inda ahli ilmi, menurut para ulama. Wa ala hadha, oleh karena itu, yakunul qardu wassalam nau'aini minad dain. Qard, kemudian akad salam, itu termasuk bentuk dain. Sehingga di diagram Venn ini, dain juga mencakup di dalamnya ada akad salam, ya. Ada akad salam. Di sini ada berimpit akad salam. Pembayaran tunai, barangnya terutang, sehingga dia masuk bagian dari dain. Tayyib. Agar semakin memahami perbedaannya, perhatikan dua ilustrasi berikut. Budi beli motor bekas ke dealer senilai 10 juta. Kredit selama setahun. Baru dibayar 2 juta. Sisanya 8 juta menjadi utang dain yang harus dilunasi Budi. Meskipun Budi tidak melakukan akad utang piutang. Budi kan tidak pernah minta duit dari dealer. Pak, saya utang 10 juta. Tidak. Budi tidak pernah melakukan akad utang piutang dengan dealer. Akad yang dilakukan oleh Budi dengan dealer adalah jual beli bitaksid, jual beli kredit, atau jual beli bithaman ajil, jual beli dengan pembayaran tertunda, BBA, jual beli bithaman ajil, al-bay' bithaman ajil. Arsi utang 10 juta ke Dodi untuk bayar biaya kuliahnya.
Dalam hal ini Arsi melakukan akad qard dengan Dodi. Insya Allah cukup jelas perbedaan antara qard dengan dain. Nah, sehingga nanti jangan sampai keliru dalam istilah ini ya. Ketika dialog masalah muamalah, salah istilah ini ya berarti kurang detail dalam masalah perbedaan antara dain dengan qard. Taib. Ini hanya masalah istilah, sehingga dain itu sifatnya lebih umum. Kalau qard, salam, kemudian baik bisaman ajil, itu bagian dari dain tadi. Selanjutnya kita akan bahas akad qard dan perbedaannya dengan akad wadiah. Sehingga nanti kita bisa lihat praktek wadiah atau produk wadiah di bank syariah itu apakah lebih tepat disebut wadiah ataukah lebih tepat dia masuk kategori qard. Di antara perbedaan antara akad qard dengan akad wadiah adalah perpindahan kepemilikan. Ini perbedaannya. Baik. Dan status pemegangnya. Orang yang membawa harta. Apakah dia pemilik ataukah bukan? Ada yang umum ya, di masyarakat ketika ditanya, apa sih perbedaan antara qard dengan wadiah? Ya, mereka sering mengatakan, kalau qard nggak boleh dipakai, kalau utang nggak boleh dipakai barangnya. Kalau wadiah boleh dipakai barangnya. Kebalikan ya, kalau wadiah nggak boleh dipakai. Ini barang titipan, jangan dipakai. Kalau qard atau utang boleh dipakai. Tapi perbedaan ini kurang tepat karena wadiah boleh saja dipakai. Si A titip mobil. Mobil ini boleh nggak dipakai oleh si A, oleh si B. Si A titip mobil ke si B. Apakah mobil ini boleh dipakai si B? Jawabannya boleh, selama diizinkan oleh si A. Pak, saya titip mobil. Bapak kalau mau pakai silahkan, ini STNK-nya. Tapi jangan disekolahkan ya. Nah, dalam akad qard terjadi perpindahan hak milik terhadap objek qard, objek utang. Dalam ma'ayir syar'iyah disebutkan definisi akad qard, al-qardu tamliku malin mithliyin liman yalzamuhu raddu mithlihi. Qard adalah tamlikul mal. Pemindahan kepemilikan harta yang memiliki padanan, harta mithli yang memiliki padanan, uang itu punya padanan, sehingga saya pegang rupiah, orang lain juga bisa pegang rupiah. Kepada orang yang berkewajiban yalzamuhu raddu mithlihi, berkewajiban untuk mengembalikan dengan yang serupa. Sehingga saat saya memberi utang 1 juta kepada si A, maka uang itu jadi miliknya si A selama rentang masa utang. Nah, kemudian nanti si A berkewajiban untuk mengembalikan uang itu. Ketika si A memberi utang kepada si B senilai 1 juta dan akan dilunasi selama 1 tahun, maka uang 1 juta itu adalah milik si B. Dan si B wajib mengembalikan utang itu dengan senilai sesuai waktu yang disepakati. Jadi miliknya, jadi pindah hak milik. Makanya bebas. Selanjutnya dia mau pakai A, mau pakai B, terserah. Terserah si B. Dia mau pakai untuk kegiatan X, Y, Z, terserah si B. Maka kalau ada orang yang melakukan akad utang, kamu tak utangi ya 5 juta. Tapi jangan dipakai. Simpen aja buat pegangan. Nah, terus manfaatnya apa? Ya pokoknya megang aja uang 5 juta. Nah, ini akad qard yang cacat ya. Karena kalau emang akadnya adalah akad utang, kamu saya utangi 5 juta. Ya, maka konsekuensinya adalah penerima utang bebas menggunakan. Selanjutnya, sebaliknya dalam akad wadiah tidak terjadi perpindahan hak milik. Sehingga perbedaan yang paling mencolok
antara qard dengan wadi'ah adalah masalah perbedaan hak milik. Sehingga jika si F menitipkan barang ke si G, maka barang itu tidak pindah hak milik menjadi milik G. Barang itu tetap jadi miliknya F. Hanya saja dia amanahkan kepada si G untuk menjaganya. Baik. Dan di sini boleh nggak Pak berbayar? Nanti jadinya ada jasa menjaga. Boleh. Ya. Ada orang yang Masya Allah ya. Ada orang yang Masya Allah dia menjaga banyak mobil tapi bukan miliknya. Tukang parkir. Tukang parkir. Sehingga mobil itu tidak pindah hak milik, dia hanya disuruh untuk menjaganya, tapi dia tidak memilikinya sama sekali. Sebagai konsekuensinya, penerima utang berhak untuk menggunakan objek utang untuk kepentingan apapun sesuai yang dia kehendaki. Begitu si B menerima utang dari si A, terserah si B selanjutnya. B bebas untuk menggunakannya. Baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Tanpa harus meminta izin kepada pemberi utang. Sehingga ketika si A mengutangi si B, maka B tidak boleh dibatasi. Tapi ingat ya, duit ini hanya boleh dipakai untuk usaha. Kalau untuk selain usaha, saya nggak mau. Loh, ini akadnya apa? Ya. Kalau akadnya titip, boleh. Boleh ada seperti itu ya. Tapi nggak ada titip, nggak ada di sini. Tapi kalau akadnya akad qard, nggak boleh. Baik. Berbeda dengan penerima wadiah. Dia tidak boleh menggunakan objek wadiah kecuali mendapatkan izin dari pemilik wadiah. Imam Malik mengatakan, manistu di'amalan au ba'atha bihi ma'ahu fala ara ayyat tajira bihi wala ayyuslifahu ahadan. Siapa yang dititipi harta atau disuruh untuk membawa harta, fala ara ayyat tajira bihi, saya menilai tidak boleh baginya untuk memperdagangkan harta itu. Wala ayyuslifahu ahadan, tidak boleh pula untuk menghutangkan barang itu. Wala yuharrikuhu an halihi, dan tidak boleh pula mengubahnya dari kondisi semula. Sehingga misalnya dititipi beras, kemudian jadikan lontong. Nah, itu tidak boleh. Ya. Li'anni akhafu ayyuslifa aw yamut fayatlaful mal wa yudayyi'u amanatahu. Karena saya khawatir dia bangkrut, rugi. Ini mumpung dititipi barang ini sekarang lagi marketable ya. Kemedol ya. Banyak orang yang nyari, akhirnya kita jual. Padahal itu titipan. Imam Malik mengatakan tidak boleh, khawatir nanti malah rugi, bangkrut. Ya. Atau dia menyia-nyiakan amanah. Taib. Sehingga yang dititipi dia tidak boleh menggunakan harta itu untuk kepentingan dirinya maupun diutangkan ke orang lain kecuali atas izin pemilik. Selanjutnya, penerima utang bertanggung jawab penuh terhadap objek utang. Penerima utang bertanggung jawab penuh terhadap objek utang. Apapun resikonya, baik terjadi karena keteledoran maupun di luar keteledoran. Posisi pemegang utang dalam hal ini disebut yaddud dhamanah, yaitu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko. Berbeda dengan penerima wadiah. Ketika terjadi resiko terhadap objek wadiah, penerima wadiah tidak bertanggung jawab terhadap objek itu, terhadap resiko itu.
kecuali jika resiko itu disebabkan karena keteledorannya. Posisi pemegang wadiah dalam hal ini disebut yaddul amanah. Ada yaddul dhamanah, ada yaddul amanah. Baik. Al-Qadhi Syuraih menjelaskan, laisa 'alal mustawdi' ghairul mughilli dhaman. Penerima wadiah yang tidak berkhianat, ghairul mughil, tidak berkhianat, dia tidak wajib menanggung resiko. Taib. Yang ketiga, jika utang itu nilainya berkembang, bertambah, misalnya saya menerima utang 10 juta, lalu saya gunakan untuk usaha, ternyata bertambah, berkembang nilainya, dan menghasilkan keuntungan, maka hasil pengembangannya menjadi milik orang yang utang. Akhirnya untung, maka keuntungannya milik saya semua. Saya utang, kemudian saya gunakan untuk usaha, untung, keuntungannya milik saya. Berbeda dengan wadiah. Jika objek wadiah berkembang, maka hasilnya menjadi milik pemilik barang. Dititipi sapi, sapinya beranak. Maka anak ini milik siapa? Milik yang punya sapi, milik yang titip sapi. Bukan milik orang yang dititipi. Baik. Apa dalilnya? Ini dalilnya ya. Di footnote kita sebutkan. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bercerita tentang 3 orang dari kalangan umat masa silam ya, yang terperangkap di dalam gua. Jadi awalnya mereka jalan bareng bertiga, lalu turun hujan. Ketika turun hujan, mereka pun cari tempat untuk berteduh. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Mereka kemudian ketika sudah di dalam gua, ya, jatuh batu besar, tiba-tiba jatuh batu besar yang menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa keluar karena ada batu besar yang menutupi mulut gua. Hingga mereka berdoa dengan menyebut amal terbaiknya. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai." Dan ada 3 itu, dan 3 berdoa ya. Berdoa ini dalam rangka apa? Tawassul. Mereka berdoa dengan menyebutkan amal terbaiknya. Ini dalam rangka apa? Tawassul. Dalam rangka tawassul. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji kepada mereka. Jadi semuanya sudah dibayar gajinya. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri." Ya. Jadi orangnya sudah pergi duluan sebelum gajinya diserahkan. Ya. Kok bisa dia pergi duluan? Ya, kita tidak tahu ya apa sebabnya dia pergi duluan. Intinya, pokoknya ada satu karyawan yang gajinya belum diserahkan. Lalu uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta yang melimpah. Dan itu dijadikan sebagai ternak. Kemudian ternaknya berkembang dalam jumlah yang banyak. Suatu saat, ia pun mendatangiku dan menagih gajinya. Dia lantas mengambil semua harta tersebut dan aku menyerahkan kepadanya tanpa sedikit pun ada yang tersisa. Sehingga kambing yang jumlahnya banyak itu diambil semuanya. Pada waktu ditunjukkan, datang pegawai tadi, "Mana gajiku? Kan belum kau bayar." Kemudian mantan majikan ini mengatakan, "Kamu coba lihat kambing itu yang jumlahnya banyak ini." "Iya, itu semua gajimu." Si pegawai ini sampai mengatakan, "Kamu jangan main-main." Jawab majikannya, "Serius, itu gaji kamu semua." Akhirnya dibawa semua dan tidak menyisakan satupun.
Tayyib, hadisnya muttafaqun alaih. Status gaji yang belum diserahkan adalah titipan, amanah, yang harus dijaga sampai pemiliknya datang mengambil. Dan ketika harta itu berkembang, hasil pengembangannya milik pemilik harta. Mustafa Ar-Ruhaibani, ulama Hambali, menyebutkan, lawit tujira muda fil wadi'ah farribahu limalikin ala sahih minal madhab. Jika orang yang dititipi memperdagangkan objek wadi'ah, maka keuntungannya menjadi milik pemilik barang menurut pendapat yang sahih dalam madhab Hambali. Makanya sampai ada satu kaidah. Kaidahnya mengatakan al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan harta adalah milik pemilik harta. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Nah, sehingga kalau kita punya harta tapi dibawa oleh orang lain, lalu harta itu berkembang, maka seluruh harta itu menjadi milik pemiliknya. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Nah, disinilah perbedaan antara akad qard dengan akad wadi'ah, akad utang dengan akad wadi'ah. Dan tadi kita sebutkan ada istilah yaddud dhamana dan yaddul amanah. Posisi tangan yang wajib menanggung semua resiko dan tangan yang tidak bertanggung jawab terhadap resiko kecuali jika karena teledor. Sehingga utang, orang yang menerima utang, maka dia, sekarang kita coba buat daftar perbedaan ya, antara wadi'ah dengan akad utang. Di sini pindah hak milik. Sehingga ketika si A memberikan utang B, maka duit itu jadi 100% jadi milik B. Maka tidak boleh dibatasi penggunaannya, terserah B. Konsekuensi pindah hak milik tadi ya, penerima bebas menggunakan. Yang kedua, tidak boleh dibatasi. Ya. Kemudian Yang ketiga, dia punya tanggungan untuk mengembalikannya. Beda dengan wadi'ah, tidak pindah hak milik. Ini perbedaan yang paling mencolok antara akad utang dengan akad wadi'ah. Kemudian, masalah tanggung jawab. Orang yang berutang itu statusnya yad domana, karena dia bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada istilah yadud domana, artinya bertanggung jawab penuh. Nah, kemudian untuk wadi'ah, statusnya adalah yad amanah. Artinya tidak bertanggung jawab terhadap resiko, kecuali jika terjadi karena teledor atau dia melanggar amanah. Ya, misalnya dititipi kambing, kambingnya ditunggangi, ya, dinaiki berangkat ke Alfamart atau Indomaret. Wah, mati kambingnya, maka dia wajib ganti. Nah, kemudian masalah bolehkah memakai atau tidak memakai, itu tadi terkait hak milik, dia boleh pakai bebas. Kalau wadi'ah karena tidak pindah hak milik, maka dia harus minta izin kepada pemilik. Nah, kemudian yang ini tidak disebutkan di buku tadi ya. Utang berlaku untuk semua objek. Utang berlaku untuk semua objek. Wadi'ah
hanya untuk objek yang punya ketahanan. Maksudnya punya ketahanan gimana, Pak? Ketika dipakai, dia tidak habis, tidak hilang. Contohnya, kalau wadiahnya adalah wadiah nasi. Mas, saya mau titip nasi. Kapan diambil? 5 hari lagi. Nah, gimana kira-kira? Bisa nggak ini? Nggak bisa. Kenapa? Ya, ini rusak, Pak, kalau dipakai. Basi nanti nasimu. Ya, tapi tolong, Pak, masukkan aja ke freezer. Akhirnya nasinya dimasukkan ke freezer. Terus nanti mau dipakai apa? Gampang pokoknya. Ya sudah, kalau amanahnya seperti itu, boleh diterima, masukkan ke freezer. Berarti dia titip nasi untuk dimasukkan ke freezer. 5 hari diambil, jadi es nasi. Kemudian langsung digoreng. Nah, itu kira-kira jadi apa? Kita pernah eksperimen kayak gitu. Nasi masuk freezer, kemudian masuk wajan panas, gitu ya. Nanti akan melepuh. Baik. Jadi kalau memang seperti itu diperbolehkan. Intinya, jika itu adalah barang yang gampang rusak, ketika dilakukan akad wadiah, maka harus dibatasi, tidak boleh melebihi dari kekuatan ketahanannya, dari kemampuan dia bertahan. Ya. Expirednya sampai tanggal berapa? Sekian. Ya, kalau dia titip lebih itu, ya ini berarti sengaja ngerusak barangnya sendiri. Dan tidak boleh idha'atul mal, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas catatan tentang wadiah di bank syariah. Nanti kita akan mengukur apakah wadiah bank syariah ini bisa disebut sebagai wadiah ataukah sebenarnya hakikatnya adalah akad qard. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.